berarti mid laner dari tim Gigfam kali ini. Ya. Sebuah mid laner yang harus dijaga atau bahkan god lanernya akan menuju ke arah Wang. Atau jangan-jangan Elzura yang bakal mau kontes untuk Yves-nya. Bisa Ya, jadi. karena kita tahu kalau ngomongin Swallow dia positioningnya luar biasa, Ini tapi banyak banget loh. jangan lupakan bahwa Swallow juga sering banget untuk kontes Yves-nya dengan Kagura. Nah, ini dia yang mau aku bahas di sini. Apakah Kagura nantinya akan jadi sebuah pilihan? Karena untuk Rebellion Zion ketika Kagura di mid lane, mereka bakal membiarkan si Swallow-nya individu mainnya. Dia nggak bakal ditempel, tapi malah ini Haze-nya yang bakal lebih dimanjain. Valentina di ban tanpa adanya Faramis yang di ban. One dibuang, kita tahu ini Kadera. Udah target ban banget, jadi Kadera tidak akan mendapatkan hero nyamannya untuk di game yang pertama. Nih sebenarnya juga dengan begitu banyaknya juga hero-hero yang masih terlepas, tapi sebelumnya Val yang pasti kita harus respect sama Franco dari Baloyski. Natalia menjadi pilihan, berarti dua hero yang berbeda bisa untuk diamankan. Faramis adalah salah satu hero yang sangat-sangat bisa diamankan, plus dengan tidak adanya one atau even Beatrix adalah sasaran utama bagi tiap tim. Ya, Beatrix ini udah jadi hero pegangannya Haze banget. Dia sering banget untuk mainin Karo Wesker dan juga Nibiru. Nah, ini yang berbeda. Ya, Jadi kalau Haze itu mainnya jarak dekat. jarak dekat. Dia lebih suka untuk main Wesker dan juga Nibiru. Dua senjata itu. Biasa kita tahu kalau Beatrix pegangnya apa? Renner, Wesker. Wesker, Atau jarak Wesker jauh, jarak dekat. sama Nibiru. Nah, kalau Haze ini agak berbeda. Dia lebih memanfaatkan Nibiru patience-nya dia untuk clear cepat. Dan Natalia, ini merupakan sebuah pick yang unik banget dari Gigfam. Gigfam first pick Natalia di sini. Bentar, Kenapa? kok gue mencium bobo Natalia Jungler? Belum tentu. Karena ini adalah Natalia yang bisa menjadi pick bagi kita tahu Baloyski dengan hero kemenangannya dia. Berarti Baloyski ini. Iya, Natalia ini kalau mau fun fact, waktu Baloyski menang MPL season kelima bersama dengan Sunspark, dia menangnya pakai Natalia. Wah, ternyata Dia pakai Natalia waktu itu. hilangnya cepat. Nah, Sutsujin, kalau performa biasa aja sih dari si Janakity, sama seperti lawan tim-tim lainnya, seperti di MDL juga. Wey. Panas. Bayi macan luar biasa ya, Sutsujin. Ada Yves yang udah langsung dibuang, menghilangkan dulu beberapa mid laner untuk nantinya diperkecil lagi pemilihannya. Atau jangan-jangan ini adalah Faramis mid laner. Ini Faramis mid laner. Kita bisa aja bawa Digi di sini dari teman-teman Rebellion Zion. Menengok dari Pakito yang ini bisa ditaruh di bagian jungle. Dan XP lanersnya mereka bawa yang area gede kayak Yuzong mungkin, Esmeralda. Nggak sih, gua nggak setuju sih di Bodigi. Kenapa? Nggak tahu mengapa ini. Bukan hero-nya ini, bukan hero-nya Val ya? Bukan hero-nya Val, maksudnya Val ini butuh sebagai inisiator, oke, dia support, tapi bukan tipikal support yang mengandalkan, mengandalkan semua sword skill, badannya dia, tapi dia lebih mengandalkan support melakukan KT. Oke. Kalau begitu mungkin kita akan ubah healing konsepnya. Nah, healing. cuman balik lagi di ujung ataupun di seberang. Ini udah ada Natalia. Apakah mereka Bisa jadi makanan Digi? Iya, apakah mereka juga tidak memikirkan kalau di sini support system seperti Rafael juga sangat dibutuhkan guna untuk menghilangkan ataupun mencari nih, mengamankan terlebih dahulu Beatrix tanpa adanya penjagaan yang mungkin bisa dikawal terus-terusan oleh Rafaela. Kelar Pak sama Natalia. Daripada disuruh Val pakai Digi, mending Val mainin Rafaela, Be. Atau Grok sekalian. Grok sekalian boleh. Tapi minusnya, bukan bedanya. Tapi minusnya adalah Grok bukan detektor. Ya. Nah, ini yang PR. Sementara, Matilda ternyata. berarti tetap hero nabrak. Dan Pakitonya malah menurut aku ini bukan jungle. Offlane. Karena bandnya adalah menuju ke arah Balmond dan juga Benedetta. Ada kemungkinan besar di sini kita akan melihat Barats lagi. Sama, jangan lupakan Dairon itu dari kemarin dia terpaku dengan seorang paku itu. Aku bisa menjelaskan kalau begitu. Kalau Pakito sekarang kenapa di EX Plan lebih rajin digunakan ketimbang Esmeralda? Simple. Clear wave minion. Kurang dari 3 detik. Kurang dari 3 detik. Level 4 itu udah selesai. Yap. Sebagai XP laner, menit 2 dia udah level 4. Saya kurang di level 4. Enggak, lebih dari 4 detik. Kena silent. Jempol lu nyangkut-nyangkut. Saya kena silent Natalia, Pak. Saya nggak bisa skill. Salah nggak? Esmeralda. Nggak salah. Ya sudah. Esmeralda Kagura, berarti di sini Kaguranya akan lebih dioptimalkan kepada sosok dari Elzura dan Barats. Sesuai dengan yang udah sempat kita bahas bagaimana dari Matilda Barats ini akan membuat sebuah combo baru. Dan ini adalah hero kalau nggak salah kemenangan dari tim Rebellion di game pertama melawan RRQ. Ini dia mainkan Barats, dia mainkan Altrigo. Altrigo ya? Altrigo baru kemarin. Sama dia pas main Amerika juga pakai Barats kalau nggak salah. Kalau ngomongin soal Barats itu fleksibel banget apalagi bawa Matilda. Jadi bener-bener bisa jadi dinosaurus terbang nantinya. Flying dinosaurus. Oke deh, kita lihat aja bagaimana audience prediction saat lagi akan langsung kita munculkan sebelum nantinya kita menuju ke Lane of Dawn menyaksikan di match pertama di game yang pertama Kick. Yes, Pak Pulung, tapi lihat berdoa support system terhadap
sang kekasih dan ini dia audience prediction-nya juga. Benar sekali, dan buat sekarang kita melihat bagaimana untuk di in-game-nya sesaat lagi mungkin akan kita lihat juga 5 menit awal apakah akan ada baku hantam karena first turtle. Ini Geek Farm gede banget poinnya. Yes, bener banget. So, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu untuk siapakah poin match win pertama langsung dipandu oleh Kalung Amas. KB. Pulung. Ranger Amas. Let's go. Alright, Fearless si tak kenal takut seperti biasa. Menuju ke arah Purple terlebih dahulu karena kita tahu Baras salah satu hero jungle yang cukup penting. Dan di sisi baliknya Baloyski terbuka, terekspos begitu saja dan bahkan dia belum melakukan engage lebih dalam lagi. Dia hanya menjaga pergerakan menuju ke arah Purple Buff karena mereka sadar, lihat, dipaksa terus dan bahkan dari rivalnya udah memberikan informasi daripada para pemain tim Rebellion kalau mereka kayaknya setelah Orange gak bisa langsung rusuh. Harus didapetin terlebih dahulu dan bahkan Baloyski. Baloyski Oke, tertarik. terperangkap tapi dia untungnya berhasil mendapatkan satu bola. Lito Wanderer berhasil diselamatkan karena kalau tidak dapetin Lito dia bisa ditumbangin Profesor. Iya, bahkan Moving speed-nya dan rugi sekali. Dan apalagi ditambah dengan kita tahu dash-nya kan cuma bisa 2 kali. Tadi ketarik loh tiba-tiba. Iya, mendadak itu ketariknya. Nyebrang tembok, Pak. Itu nyebelin banget. Masalahnya pulangnya kita belum tentu bisa nyebrang tembok lagi. Tapi sekarang untuk pertempuran di area God Lane-nya masih sama-sama nahan. Dan Fearless dah dengan stack 25-nya udah gede banget. Fun fact, Geek dan RBL sama-sama masih menelan lustrik 3 kali diambil di season 10. Match ini akan jadi penentuan untuk siapa yang pecah. Pelur duluan. Alright, sambil lebih pasar Baloyski buka satu buah pergerakan tapi ternyata Swillow masih bertahan. Dan bahkan Guiding Wind masih tetap dengan absorb damage-nya. Oke, stiker akan. Musiknya boleh-boleh. Dan bahkan di sisi sebaliknya, kalau gue lihat Heist ini akan coba di King. Dan bahkan ada tanda seru di pasar Baloyski terdeteksi cedera kali ini harus cedera. Terkena satu buah tembakan dari Heist. Recall telah dikumandangkan dan bahkan Baloyski, ini nih bedanya. Baloyski dia nggak bikin sedikit pergerakan yang benar-benar lama di atas. Tapi dia rotasi sebentar, kalau emang nggak ada apa-apa dia akan balik lagi. Kan ada ganking, dia top lane dan bahkan didapatkan first blood-nya oleh seorang Baloyski. Dengan execute Will, tapi dia harus ditukarkan dengan satu poin juga. Bersama dengan Turtle, posisi seperti ini dimenangkan Rebellion Zion. Iya, ini hitungannya rugi loh buat Ini teman-teman rugi. dari Geek Farm karena mereka sebenarnya mendapatkan 1 tukar 1. Walaupun plating. Yes, tapi Walaupun plating. objektif terpentingnya malah yang terlepas. Namun it's okay buat sekarang karena balik lagi mereka cukup maksain agar Haze dengan kita tahu Weapon Master dia lebih optimalin ke arah physical damage, movement speed, dan di sini dia tidak memiliki kapabilitas tentunya untuk bertahan hidup lebih lama lagi dikarenakan ganking 3 orang tadi. Wah, ini harus pintar-pintar lagi untuk bisa memberikan sebuah pergerakan karena dengan adanya Julian bersama di dalam rumputan udah berhasil mendapatkan langsung ke arah Val. Tidak menyadari kalau rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya. Alright, dan bahkan kalau bisa gue bilang itu dia di sisi sebaliknya. Dairon melakukan sedikit clear minion. Agak sedikit terpaku oleh seorang Lu. Karena kalau bisa gue bilang, Dairon ini masih butuh Bloodlust dulu. Dominance Ice untuk mencoba melakukan sedikit baku hantam. Dan bahkan di sisi sebaliknya ini game pasif menurut gue. Yap. Karena walaupun dia punya seorang Baloyski, tapi lihat, Baloyski-nya sadar ini nggak boleh bermain terburu-buru. Gua tahu sulit banget untuk nge-pick off para kawanan dari tim Rebellion. Ada altar, dapat coba dibuka begitu saja dipaksa. Tapi terlalu menahan altar itu juga tidak baik. Dan di sisi sebaliknya Fearless seorang diri. Gak ada lagi sebuah ingin overturn. Dan Fearless memakan seorang Baloyski. Mencoba dihindarkan begitu saja dan bahkan Baloyski down the game. Untuk kedua kalinya, Wow. tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada death dan bahkan Daytona. Welcome to my channel. Itu benar-benar tadi dua pergerakan yang memang udah ke gap duluan. Langsung aja berhasil ditangkap, diteruskan. Walaupun untuk kali ini ada Paramis lagi mulai maju ke bagian depan dengan adanya channel gak jadi dikeluarkan. Ternyata side-nya tapi ditabrak. Cycling Eagle Val-nya gak mendapatkan follow up damage. Tapi di bagian belakang Dairon mendadak masuk dan juga memberikan sebuah tumpukan terhadap tubuh dari Esmeralda dan langsung down begitu saja. Look. Oke, Kagura tadi ternyata. Wow, Sorry. dan bahkan Kagura Alzura down Dairon mencoba melakukan sebuah engagement terhadap Jana Kitty. Jana Kitty retribusi di sound point menuju ke arah Dairon. Point star memflicker Dairon. Where are you going? Dan bahkan absorb damage adalah sebuah makanan. Absorb damage dikeluarkan ketika ada Stardust Dance. Makanan indah tapi itu distraction membuat satu buah turtle diamankan tapi tidak bisa seperti ini. Selalu berbagi poin terhadap Rebellion Zion. Geek Farm harus memikirkan di late game nanti mereka harus siap. Karena walaupun kita tahu kuat sekuat itu tapi jangan lupakan dia bisa dihentikan dengan Matilda. Dia bisa dihentikan sama Fearless bahkan Dairon sekalipun.
Jangan Weh, lupakan itu. Itu Purple Fearless? Bubble loh. Purple Bubble berhasil untuk ditangkap dan sekarang ada lagi Detonas Welcome namun di bagian belakang dengan Blazing Blade yang mulai masuk dan juga memberikan damage dengan begitu maksimalnya untuk ngadar ke Altar langsung melindungi mereka dan mereka pun masih bisa selamat, tidak ada satupun yang tumbang. Berhenti di tempat seperti yang sudah kita perkirakan. Val dia tahu untuk memberhentikan pergerakan tapi lihat dia Soul Drain. Loloski, happy birthday Heist, tapi tidak terlalu sakit. Dan ini item di early gamenya, dimana kita bisa menyaksikan. Langsung menuju ke Genius One untuk Jana Kitty mau nge-burst semua yang ada di depan. Iya, sementara kalau misalnya kita melihat dari haze-nya, dia langsung bikin ke arah Hunter Strike. Dia ingin sebuah movement speed agar nanti ketika dia dikenakan dengan Blazing Duet, dia masih bisa menghindari dengan movement speed yang dia miliki. Dan dia langsung menuju kepada Blade of Despair. Wind of Nature tidak dia buat secepat mungkin untuk menghindari Blazing Duet, tapi buat sekarang Jana Kitty sepertinya akan langsung menuju kepada Twin Blade. Atau jangan-jangan Concentrated Energy. Jadi Feeling ini... gua Shadow Twin Blade sih. Enggak, itu Concentrated Energy. Ada satu HP di sini tambahannya. Mungkin kayak item pecahan aja. Item pecahan buat nambahin darah. Iya menurut gua, tapi kalau dia ke Shadow Twin Blade di saat posisi owning seperti ini, masih oke loh. Masih Malah oke. Swallow-nya yang gak bakal bisa bertahan hidup menurutku. Kecapnya tuh agak berat dari Swallow-nya, karena kan dia masih butuh untuk item. Dia juga tidak memiliki rotasi yang cukup kuat untuk kali ini di sini. Oke, ada dua possibility item seperti top lane. Wah, Weskernya ke belakang telat tadi seperti sehingga kehilangan dari sisa aiming tapi Dairon di bawah dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Ada sebuah kerjasama yang begitu baik dan juga Beatrix ini yang kita sebutkan dari awal. Beatrix apabila tidak ada penjagaan akan menjadi makanan dari Natalia Baloiski-nya dengan membawa High Endra. Ini udah nikmat banget, execute pula. Dihajar Faramisnya bergantian dan udah ada bantuan lewat dua orang yang langsung ada ke bagian depan, ada Flicker, ada Cycling Eagle nabrak langsung ke arah dari Natalianya, ditarik ke bagian belakang dan hilang sudah. Selalu Baloiski yang menjadi tumbalnya, dan ini sebenarnya pertukaran yang tidak apa-apa. Mereka dapetin gold lane. Mereka berhasil menumbangkan Beatrix dan tukaran dengan adanya satu bom mid turret juga. Sebenarnya ini merugikan sekali untuk Rebellion dan bahkan Fearless. Mau tidak mau satu-satunya jalan yang bisa dia lakukan dalam pertukaran dengan satu bot turtle. Jana Kitty ternyata berhasil mengamankan dengan cukup baik. Bahkan ini rugi benar, Ya, karena Swallow-nya ketangkep tadi. Karena ini yang overturn, ada yang lihat nggak? Itu tongkatnya udah diangkat, Iya, tapi Spectre mode-nya nggak masuk. Yes. Itu yang nyebelin walaupun sekarang ya, kesenggol dikit buat Faramis. Kalau kena efek stun, nggak bakal keluar itu Spectre mode. Channeling. Channeling. Ada Hai, channeling. Swallow-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Iya, pergerakan tuh. What? Oh my god. Dan lihat lagi dan lagi, tidak ada satu buah pergerakan dari Spectre. Tidak ada altar di sana. Swallow. Ini udah, kalau bisa gue hitung, ini bisa menjadi Fearless? ketiga kalinya Fearless mencoba untuk memaksa Jana Kitty is coming up. Dikeroyok Fearless, dong. where are you going? Detona mau kemana? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Detona hilang. Berhasil melakukan satu buah turret tambahan. 4 atau 3 kali Swallow tidak berhasil mengeluarkan altarnya. Itu buset, itu 4 orang berapa source skill semuanya tadi dikeluarin guna untuk bisa mendapatkan dinosaur yang tebelnya bukan main ini. Iya, ditambah haze-nya aja mau ngeluarin Wesker nggak bisa. Itu kena efek dari Yin yang Gathering. Yin yang overturn dia keluarin, Yin yang Gathering otomatis ada efek stun. Yap. Pas mau angkat itu tongkatnya si Faramis nggak bisa Tidak lagi. bisa, Pak, tidak bisa, Pak. Hehe, Itu terlalu berhasil. banyak gak sih channelingnya? Ada Kagura, ada Silent juga tentunya dari Baloiski. Ada Jana Kitty juga dengan Energy Chain. Terlalu Chain. banyak ini efek stun Sisinya. yang membuat pergerakan dari Faramis gak bisa ngangkat untuk tongkatnya dia. Ada HBD di depan sana dan Strange Sword, bahkan Swallow akhirnya mengeluarkan altar di saat yang tepat. Hampir Swallow terpikul kembali melihat para pemain dari tim Geek Farm. Lihat mereka langsung mencoba melepas itu. Mereka reset, mereka nggak mau terburu dan bahkan Haze di sana meng-HBD kembali pergerakan dari seorang Baloiski. Oke, kita lihat apabila nantinya Haze mendapatkan satu item tambahan lagi. Seperti apa lagi damage dari Weskernya. Mungkin akan satu combo Wesker aja menuju ke arah Kagura ataupun Kadera tanpa dengan sanggupnya bisa mengeluarkan WON sebelum mereka sadar udah ada damage yang masuk ke arah tubuh. Ini dia Fearless dengan adanya under kondisi di 5.000 gold overall. Dia yang ngebuka Lord, dia tak kenal takut. Iya, dia masih berani tentunya untuk maju bagaimana memberikan sedikit space agar Fearless nanti mendapatkan juga kesempatan mengambil satu bola. Tapi bukan itu Profesor KB, problemnya adalah di mana. Lihat Baloiski body block. What a best move dan bahkan Haze kali ini mencoba untuk menyelesaikan low tapi blasting to it. Berhasil dimakan Fearless dan lihat dia terkena enhance chain. Where are you going? Fearless down. Menjadi 3 orang yang hilang. Fabulum
Rebel Legion, what happened Aya Naon? Ini Rebellion udah kayak kehilangan arah lagi ya. Mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dari tadi ya mereka udah lihat banyak sekali keraguan-raguan di dalam tubuh player dari Rebellion Zone ini sendiri. Mulai mundur ke bagian belakang, ada 2 orangnya. Masih terkurung, purple buff-nya udah akan langsung diambil. Dan mereka hanya terkurung di dalam satu area yang mereka miliki. Nah mungkin sesaat lagi itu pun akan hilang loh. Ini udah terlalu, mungkin udah terlalu bisa bilang overwhelmed dari goldnya. Kita bisa melihat bagaimana 9.000 perbedaannya, udah mendekati 10.000 dan bahkan udah punya Feather of Heaven di sana dari Janakity dan Winter. Agar dia tidak terkena efek dari Titanus Welcome to my channel. Yes, dan bahkan satu hal lagi Profesor KB, dia respect sekali dengan concentrate energy. Ya. Dia nggak mau burst, oke dia tahu nih calculate-nya. Gue nggak burst banget, tapi at least gue sustain. Dan bahkan lihat Dairon mencoba untuk nge-clear di bagian top lane, tapi Dairon Dipaksa. Wait, mendapatkan Baleski. Dan bahkan lihat energy, lihat kombinasi Baleski dan Janakity. Dan langsung ditumbangin satu pukulan dan bahkan di sisi sebaliknya. Dairon dengan knockout strike, tiba-tiba berhasil mendapatkan sebuah Baleski terlalu over. Dan di sisi sebaliknya, ini tetap menjadi pertukaran. Tidak boleh, kali ini tidak pertukaran karena tidak ada clear dengan cepat. Dia dapat lane ini nampaknya ke sana, Pak Bulu. Itu benar-benar tadi Baleski adalah korban salah pukul ya Pak. Dia hanya mengantarkan dirinya. Di saat ada sebuah pukulan yang langsung dikeluarkan oleh Pakito dan langsung masuk ke arah tubuhnya. Tapi Luke hanya melihat dari luar, belum mau terlalu masuk ke dalam. Elzura dengan Kaguranya masih santuy aja balik badan. Orange buff diambil dan diberikan kepada Cloud. Oke, menuju ke arah 10.000 gold dengan damage deal 35.000 untuk Shadera kali Profesor. Iya, kalau misalkan kita melihat, ini Geek Farm ya, setelah dia melakukan engage, dia disengage-nya cepat. Ya itu Jadi walaupun disiplin loh. Iya, disiplinnya Itu ini disiplin yang sangat bagus. Entah ini adalah sebuah shot call dari Baleski atau mungkin Baleski emang ditugaskan untuk ngebuka map di sini. Nah. Jadi kalau nggak ada Baleski mereka mundur. Dan bahkan ingat gak yang ketika dia dapat coba Baleski sama seorang Janakity di arah Purple Buff Rebel Legion. Dia coba dapetin Swallow, langsung ada altar, dia langsung mundur. Tapi kali ini sedikit berbeda. Retribution dapatkan secara Fearless, NHC di depan sana dibuka. Tapi lihat Elzura-nya overturn, fall menjadi pilihan utama dan lagi. Pergerakan yang sangat tepat membuat seorang Spectre altar depan sana dibuka di saat yang tepat. Flicker dikeluarkan Janakity saat Winter berchance dan dapatkan Shadera mencoba menumbangkan Fearless di depan sana, seorang diri tadi menemani dan bahkan di sisi sebaliknya Janakity melakukan outplay. Tersisa 2 player Rika Love. What happened again? Wow, hanya menyisakan 2 player aja. Mereka memaksakan terus-terusan di mana tadi tidak ada ke altar lagi, efeknya habis. Mereka terpencar, mereka dibalikin, mereka kehilangan 3 player ada sekarang. Akankah player dari Geek Farm terus maju ke bagian depan atau mereka akan fokus dulu ke arah Lord? 5 detik aja harus mereka tunggu. Yes. Bukan hanya kali ini kehilangan overall gold hingga 11.000, tapi malah sebaliknya. Gua tidak melihat permainan dari Val yang biasanya dia tunjukkan. Kita tahu Val ini adalah hero signature-nya, Matilda. Gameplay pick over dan bahkan coverisasi dari Val. Ini menurut gua nggak tahu apa yang terjadi sama Val. Dia kayak nggak bermain dengan lepas sama Profesor. Kalau aku bilangnya mungkin karena mereka lagi keadaan under banget dan kalaupun nanti muncul, yang ada mereka hanya menyerahkan nyawa. Jadi mereka main defense, main high ground. Walaupun kalau ngomongin high ground, ini high groundnya hanya ada di satu pemain, Haze. Sementara Haze ada di urutan 3 terbawah gold leadingnya. Dan ini benar-benar cuma bisa nahan Lordnya aja. Mereka kalau ditabrak sama teman-teman dari Geek Farm, apalagi kalau misalkan Janakity manfaatin untuk enhance chain, ini bakal jadi malapetaka. Karena gold leadingnya nggak begitu nutup. Dan damage-nya udah begitu tinggi dari Elzura di belakang sana. Nih level kalah jauh, atribut juga kalah jauh, wave minion masuk, Bennett juga udah langsung dikeluarkan, wave minion sedikit lagi dan Lord akan hadir dari bottom lane. Ini ditabrak tapi nggak ada gigi yang overturn. Ini menjadi kerugian dari tim Geek Farm dan bahkan ada satu pada sana Welcome channel berhasil mendapatkan satu look di depan sana, melakukan distraction dan langsung Police Sarmon. Space ready dibuka, udah ada pemain dari tim Rebel Legion kali ini masuk dengan satu blessing, duet terbuka dan bahkan base-nya terekspos. Geek Farm Baleski fokus ke arah base-nya, gak melihat apa yang terjadi dan bahkan Geek Farm berhasil mengamankan game yang pertama. Game yang sangat cepat. Game yang begitu disiplin, game yang begitu lancar untuk Geek. Kali ini seperti tidak ada hambatan loh. Dan ini aku melihat Janakity yang berbeda dari hari yang kemarin. Ya. Entah mungkin, ya kita ngomongin soal lawannya. Alright. Sekarang ngelawan Rebellion Zion yang kita tahu mereka punya karakteristik sendiri. Dan ini karakter mereka, Matilda, Barats, Pakito yang selalu dimainkan sama Dairon. Tapi kita ngomongin soal bagaimana power gankingnya dari Matilda itu lebih ke cover. Sementara dari menit awal ketika kita tahu, lihat haste-nya. Dia ditempel terus sama sosok Baleski, seolah-olah Baleski ini ingin menghantui gold laner-nya. Namun tidak ada cover ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, gold lane selalu jadi korban.
Haze-nya itu beda jauh banget sama Kadera. Kadera bisa farming di 3 lane yang berbeda. Dia punya Mirror image. mirror image, dia punya blazing duel, Art of Thievery. Art of Thievery segala macam. Ketika Kaderanya sendiri, empatnya ngumpul. Ini strat 4-1 yang mengerikan sekali. Karena mereka juga membawa Natalia. First pick Natalia. First pick Natalia sangat berani. Sangat Pede. berani. Rizky-nya besar, tapi ada satu hal yang gue lihat dari Rebellion. Mungkin dengan adanya beberapa kali terpick off-nya Swallow dengan dia trigger disiplin niatnya untuk menggunakan altar. Iya. Ini bener, kalau misalnya aku bilang oke, tapi itu hanyalah skill dan bisa cooldown. Bukan masalah skillnya, tapi gimana caranya dia di pick off. Berarti ada laning yang kosong. Ini Swallow, bukan roamernya. Dan ini Bukan Val. dan ini Dia bukan butuh item. Iya, dan ini bukan kontes untuk ayo kita adu altar kayak Valentina dan juga Faramis, bukan. Tapi membatalkan Swallow untuk mendapatkan movement dia melakukan altar. Ketika dia tumbang, oke dia punya orb banyak, dia hidupnya cepet. Tapi buat apa ketika dia team fight tapi nggak ada altar? Itu permasalahan utamanya. Enggak, plus balik lagi, terlihat sekali lagi untuk Faramisnya. Ini keraguan-raguannya kelihatan banget loh. Nah, ini kenapa ragu-ragu? Gue nggak tahu ragu atau trigger disiplin yang Aku bilangnya emang nggak bisa nge-case aja. Nggak bisa nge-case untuk spellnya ya. Iya. Yang dimana dia pas ngangkat tongkat tumbang, kena silent, kena stun. berarti kalau misalnya kita boleh ngomong ini Pak Pulung ya, Iya. berarti kurang hatam sama Faramis gitu aja. Mungkin timingnya. Timingnya. Karena kita tahu kan Faramis ini kan tipikal hero yang rada-rada support juga sebenarnya. Bisa jadi Swallow yang biasanya pemegang high ground, sekarang ketika dia bermain dengan Faramis yang dia hitungannya harus maju Yang ini loh. kan harus maju, harus ngikut Yes, kemanapun. itu dia. Walaupun kita sempat melihat bagaimana play di awal game yang dia narik ke arah Baloiski, itu udah bisa dibilang menjadi sebuah bumbu awal yang cukup mengerikan bagi teman-teman dari Rebellion Zion, tapi tidak dengan ganking powernya. Karena untuk Faramis sendiri, dia bukan tipikal high ground defender, dia bukan burst damage juga. Dan untuk sekarang mau tidak mau mereka akan melihat bagaimana perbedaan itemnya ya. Kita akan lihat perbedaan item terlebih dahulu. Jauh Ini, sih harusnya. kalau ngomongin Elzura, dia cuma targeting satu pemain, Swallow. Dia memberikan efek stun, Yin yang overturn, silent juga semua follow up hanya untuk satu sosok, itu adalah Swallow. Swallow udah punya item yang sangat mumpuni di sini. Dia punya Tough Boots juga, dia juga punya Lightning Truncheon, dan juga ini udah ada satu lagi untuk Clock of Destiny yang dimana itu akan membuat cooldown reduction-nya makin cepat. Tapi tidak secepat itu kalau kita ngomongin soal 45% cooldown reduction. Karena biasanya rata-rata Swallow ini sampai dia bikin ke arah dire hit Pak Pulung. Ini udah membuktikan bagaimana underformnya dia. Untuk perbandingan dengan Val yang dia juga sama-sama menggunakan Rom item. Bedanya di sini kalau misalnya kita melihat dari satu sosok Baloiski, dia dari awal udah bener-bener memberikan tekanan yang luar biasa. Haze, total goldnya aja ini 7.000. Berbanding jauh banget dengan Kadera, ini perbedaannya 3.000 bahkan. Dibandingkan dengan pemain-pemain lain, mungkin lihat dari Geek Farm aja, Baloiski itu lebih kaya daripada Haze-nya. Itu dia. Karena dia 3 terbawah, karena dari awal ini bisa dibilang tidak ada cover sama sekali ke arah Haze. Dia di ganking, tapi dia tidak diberikan space juga. Dan untuk membuat space tersebut, Fearless ternyata belum mampu untuk melahap semua damage taken-nya. Walaupun dia menjadi sandbag, tapi ini belum cukup. Masih butuh lebih banyak lagi damage-nya karena ya kita tahu untuk Kadera sebagai carry, dia kan bikin Demon Hunter Sword, dia bikin ke arah Golden Staff. Ini pertumbuhan untuk HP dari Barats malah jadi makanan untuk Cloud-nya sendiri. Ngelihat Jana Kitty begitu bebasnya, begitu free-nya, dan begitu banyak inisiasi yang mereka lakukan hingga selancar itu 863 Pak. Oke, kita ngomong soal gold 863 segala macam itu gak jauh-jauh dari ganking dan juga dominasi dari setup turtle Dominasinya tadi. udah enak banget, udah lancar banget masalahnya, dan mereka melakukan sebuah rotasi di awal yang bener aja mereka, dialah yang memang menjadi MVP-nya. Dan malah menurutku kalau misalkan udah ngeliat Jana Kitty kayak gini, entah kenapa Juliannya yang sebenarnya bukan jadi problem, tapi setup Juliannya ini yang matang. Dia pegang banget untuk ambushnya. Dia tahu banget posisi di mana dia dan Baloiski itu bisa berkombinasi untuk men-take down minimal satu pemain. Dan Julian gak pernah sendiri itu sih. Dan targetnya nanti mungkin akan aku langsung start ya dari awalnya, dari MVP highlight-nya. Dan inilah dia MVP by Samsung Galaxy A Series jatuh kepada Jana Kitty. Nih kita lihat dari awal nih. Ini dia yang aku sebutkan. Aku dari awal udah bilang di stop karena ini adalah rumput yang dipegang sama Jana Kitty dan juga Baloiski. Dia targeting langsung ke arah Val yang dimana ini juga merupakan satu escape atau satu jalan keluar dari teman-teman Rebellion Zion. Ketika terkena silent otomatis gak bakal bisa selamat. Dairen yang mencoba untuk maju juga hitungannya ya berkali-kali karena dia udah gak punya flicker, dia juga gak punya escape mechanism. Dan di sini Elzura selalu memberikan efek stun kepada Swallow untuk meng-cancel ultimate dari pergerakan altarnya. Jadi di sini mau gak mau nih, ini udah setup yang bisa dibilang digagalkan. Yang tadinya udah bisa dibilang setupnya manis segala macam, mau mendapatkan Kadera tapi malah dibalikin dengan efek knock up, efek stun, efek silent, semuanya berefek negatif. Dan Fearless sendirian sebagai dinosaurus yang tentunya dia gak bakal bisa mendealing damage sebesar itu, dibalikinlah
untuk setup yang sudah matang. Bagaimana tempuran dan gempuran yang diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini benar-benar dipatahkan dengan satu movement saja. Bahkan Janakiti udah terlalu banyak poin kill yang diambil. Kadera yang unstoppable banget, tidak tersentuh sama sekali. Dan Baloyski yang selalu menutupi di arah belakangnya. Jadi ini benar-benar sebuah permainan yang udah terkonsep. Baloyski itu nggak masalah muncul terakhir. Yang penting dia tahu siapa yang harus dia silent, siapa yang harus dia tangkap, dan siapa yang harus dia tumbangkan. Karena ini adalah bukan soal permainan nabrak dari depan, Iya. tapi yang penting siapa yang kira-kira bisa kita culik dari belakang. Sama satu lagi, ini bisa gue bilang, ini permainan dari tim Geekfam ini. Tak mengapa ya, dengan disengage-nya itu. Oke. Itu penting loh. Itu penting banget loh. Karena pas nggak ada Baloyski mereka nggak mau ngapa-ngapain. Mereka juga bener-bener gak berani masuk lebih dalam lagi. Kayak Sadera, itu dia pasti masuk kalau misalnya ada altar. Dia harus menyelesaikan semua. Seperti buat lu dan juga KB. Harus menyelesaikan dari semua bobadan. Lo harus wangi setiap hari. Ya lo butuh aks. Karena lo tau gak, the better you smell, the better you play. Oke, sama seperti yang dibilang oleh Profesor Balo. Kalau emang gak ada Baloyski, Geek gak bakal mau maju. Sama seperti gua. Kalau emang gak ada Aks, gua gak mau keluar rumah, Bang. Nah, lo tau gak? Kenapa? Seperti kata Baloyski, Iya. kalau nggak ada Baloyski itu, Geek gak mau maju. Seperti kata gua, kalau gua gak pakai aks, gua gak berani deketin dia. Udah kelas banget. Kalau misalkan Geekfam nggak ada Baloyski, Iya. kalau nggak ada Axe ya jangankan ngomongin jalan. Aku mah mending diem di rumah. Nah, itu makanya. Bahkan kalau di rumah aja aku pakai. Apa? Pakai. Kalau aku pakai sebelum tidur. Wah, Tau gak kenapa? kenapa? Biar bangun tidur aku wangi dan tampan. Wah. Wangi oke, tampan kita nggak ini ya. Khusus Nggak lu. menjamin, nggak Iya, menjamin. wangi pasti. Gini, Axe itu